Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Berikut ini adalah tampilan daripada Google Classroom yang telah saya buat. Saya Nadia Kartika Putri sebagai guru PPKN kelas 10. Di sini dapat kita lihat bersama bahwasannya saya telah memberikan materi, kuis, dan juga tugas, di mana kuis dan tugas ini harus dikerjakan oleh siswa-siswi setelah mempelajari materi yang telah saya berikan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang suprastruktur dan infrastruktur politik. Mari kita lihat materinya. Di dalam materi telah terdapat file dokumen yang dapat dibuka melalui Microsoft Word dan juga video pembelajaran yang dapat diakses melalui YouTube. Mari kita lihat file dokumennya. Ini adalah tampilan daripada file dokumen yang telah saya buat. Di dalamnya berisi materi tentang suprastruktur dan infrastruktur politik. Di sini saya telah memberikan materi secara lengkap dan jelas. Diharapkan siswa-siswi membacanya dan memahaminya. Selain membaca, siswa-siswi dapat melihat video pembelajaran yang telah saya buat. Berikut ini adalah video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita kali ini akan membahas tentang suprastruktur dan infrastruktur politik. Pengertian dari suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik adalah struktur politik dalam suasana pemerintahan. Sedangkan infrastruktur politik adalah struktur politik dalam suasana masyarakat. Saya rasa cukup. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan melalui tatap maya. Setelah mempelajari materi dengan membaca dan menonton video pembelajaran, diharapkan siswa dapat mengerjakan kuis yang telah saya buat. Kuis tersebut dapat diakses melalui aplikasi Quizizz. Berikut adalah tampilan kuisnya. Di sini dapat kita lihat, jika skor totalnya adalah 100%, maka nilai yang didapat adalah 100. Setelah mengerjakan kuis, diharapkan siswa-siswi dapat mengerjakan tugas mandiri, di mana tugas tersebut dapat dibuka menggunakan Microsoft Word. Mari kita lihat tugasnya.
Di sini saya telah memberikan tabel di mana siswa-siswi harus melengkapi tabel tersebut. Tabel ini berisi tentang suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Di sini saya sudah memberikan beberapa kisi-kisi. Siswa-siswi hanya melengkapi tabel tersebut. Cara mengerjakannya dapat ditulis tangan lalu difoto dan dikirim melalui Google Classroom. Atau bisa juga dapat diketik dalam bentuk file Word dan dikirim kembali melalui Google Classroom. Untuk memperjelas materi, saya akan mengadakan tatap maya melalui Zoom Meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam tatap maya kali ini. Pada pertemuan ini, saya akan membahas materi tentang suprastruktur dan infrastruktur politik. Tetapi sebelum saya membahas materi tersebut, saya ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Gina Malsa Paulina, ada? Hadir, Bu. Ya, hadir ya. Fanial Aulia Kurniawan. Hadir, Bu. Ya, hadir semua ya. Kalau gitu kita mulai ya pembahasannya. Apakah sudah terlihat PowerPoint Ibu? Iya, sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, baik. Kita mulai ya. Suprastruktur dan infrastruktur politik. Pengertian dari suprastruktur politik. Suprastruktur politik adalah struktur politik dalam suasana pemerintahan, sedangkan infrastruktur politik adalah struktur politik dalam suasana masyarakat. Jadi bedanya dari suprastruktur dan infrastruktur itu, kalau supra itu dalam suasana pemerintahan, kalau infra itu dalam suasana masyarakat. Jadi bisa ya membedakannya. Nah, untuk selanjutnya ada lembaga-lembaga negara yang termasuk dalam suprastruktur politik. Itu ada 3. Ada lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Nah, lembaga legislatif yaitu pembuat undang-undang. Contohnya itu ada MPR, DPR, dan DPD. Yang kedua tadi ada lembaga eksekutif, yaitu pelaksana undang-undang. Contohnya ada presiden, wakil presiden, dan beberapa orang menteri. Yang ketiga ada lembaga yudikatif, yaitu lembaga yang bertugas mengadili para pelanggar undang-undang. Contohnya itu ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur infrastruktur politik. Yang pertama ada partai politik. Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan dibentuknya sebuah partai adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik. Seperti itu. Yang kedua, ada kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan adalah sekelompok manusia yang mengadakan persekutuan yang didorong oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Kepentingan ini dapat berupa kepentingan umum atau masyarakat luas, ataupun kepentingan untuk kelompok tertentu. Contohnya nih, contoh dari kelompok kepentingan, yaitu ada organisasi massa, paguyuban alumni suatu sekolah, kelompok daerah asal, dan paguyuban hobi.
Selanjutnya ada kelompok penekan. Kelompok penekan merupakan sekelompok manusia yang berbentuk lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas atau kegiatannya memberikan tekanan kepada pihak penguasa agar keinginannya dapat diakomodasi oleh pemegang kekuasaan. Seperti itu. Contoh dari kelompok penekan yaitu ada lembaga swadaya masyarakat peduli nasib petani dan lembaga swadaya masyarakat penolong korban gempa. Selain itu juga ada lembaga swadaya masyarakat anti korupsi seperti ICW. Nah, selanjutnya ada media komunikasi politik atau media massa. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, pers atau media massa adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, dan gambar suara, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak. Bentuk dari media cetak ini dapat berupa koran atau majalah seperti itu. Cukup sekian penjelasan Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Sudah mengerti ya? Alhamdulillah. Bu. Kalau gitu, jangan lupa kerjakan kuis dan juga tugas mandirinya ya. Ibu sudah share kuis dan tugas mandirinya di Google Classroom. Kalian bisa buka Google Classroom, di situ ada link kuis yang dapat diakses melalui aplikasi Quizizz. Sudah punya kan akun Quizizz-nya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke, bagus. Di situ tinggal klik aja linknya, lalu mulai. Nah, di situ udah ada skornya, kalian tinggal lihat. Nah, untuk tugas mandirinya, kalian bisa unduh dan dibuka melalui Microsoft Word. Di situ bisa diketik ataupun juga tulis tangan lalu difoto. Dan jangan lupa dikirim kembali melalui Google Classroom, seperti itu. Saya rasa cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Cukup sekian penjelasan saya mengenai proses pembelajaran flipped learning dengan menggunakan Google Classroom. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.